Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang menarik untuk kita telaah. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita telaah adalah tentang manajemen keuangan. Kita tahu bahwa manajemen keuangan ini begitu krusialnya bagi suatu entitas bisnis, karena memang manajemen keuangan ini memiliki beberapa fungsi yang sangat-sangat penting di dalam operasional suatu perusahaan ataupun entitas bisnis. Fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri, yang pertama adalah mengelola keuangan perusahaan. Dalam manajemen keuangan, anggaran dana yang masuk maupun keluar dicatat secara rinci agar penggunaan dana dapat berjalan lebih efektif dan efisien, karena dengan perencanaan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam memprediksi tingkat keuntungan maupun potensi kerugian yang bisa saja memang telah diprediksi sebelumnya. Kemudian fungsi dari manajemen keuangan yang kedua adalah mengendalikan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan dalam fungsinya mengendalikan keuangan perusahaan ini akan sangat membantu perusahaan untuk kembali sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, manakala terdapat berbagai hal yang tidak sejalan dengan perencanaan awal. Perusahaan dalam hal ini akan dapat mengetahui berbagai hal tentang apa saja yang terjadi pada saat penggunaan anggaran. Kemudian fungsi yang ketiga dari manajemen keuangan adalah memeriksa keuangan perusahaan. Manajemen keuangan yang dijalankan dengan baik akan dapat membantu perusahaan dalam memeriksa kondisi keuangan bisnis yang dijalankan, sehingga akan dapat dilakukan minimalisasi adanya penyimpangan dalam hal keuangan. Kemudian fungsi dari manajemen keuangan yang keempat adalah melaporkan keuangan perusahaan. Dalam fungsinya melaporkan keuangan perusahaan ini, manajemen keuangan berfungsi sebagai wadah yang menyediakan berbagai informasi tentang keuangan suatu perusahaan secara bertahap dan rutin,
mulai dari laporan keuangan kuartal, tingkat jangka waktu semester, sampai pada tingkat jangka waktu tahunan. Ini adalah 4 fungsi pokok dari manajemen keuangan. Nah, di dalam pelaksanaan manajemen keuangan yang baik, maka barang tentu semua perusahaan memiliki tujuan yang masing-masing adalah demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, tujuan dari adanya manajemen keuangan itu sendiri, kalau kita bisa menjabarkannya, maka kita akan mengetahui bahwa tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri sangatlah kompleks. Kekompleksan dari tujuan manajemen keuangan itu sendiri tergambar dari beberapa tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Yang mana tujuan yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan dengan memberikan wawasan, seperti halnya wawasan yang terkait dengan kenaikan biaya bahan baku, yang mana tentu ini dapat menjadi pemicu kenaikan harga pokok penjualan. Kemudian tujuan yang kedua dari manajemen keuangan adalah menciptakan interaksi yang efektif dengan kalangan investor dan juga dari direksi. Kemudian yang ketiga yaitu melacak likuiditas dan arus kas guna memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mengembangkan skenario keuangan dengan berdasarkan pada keadaan bisnis terkini dan juga prediksi yang terkait dengan berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Dan tujuan yang kelima adalah memastikan perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah maupun kalangan industri. Itulah beberapa tujuan dari adanya manajemen keuangan. Selanjutnya, manakala kita menelaah lebih jauh tentang manajemen keuangan ini, maka kita juga perlu mengetahui dan sekaligus memahami bahwa di dalam manajemen keuangan ini ada ruang lingkup yang memang patut untuk kita pahami bersama. Lingkup yang pertama yaitu lingkup yang menyangkut tentang perencanaan. Yang mana di dalam lingkup perencanaan ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyaknya uang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif. Kemudian juga mengalokasikan dana untuk menumbuhkan, menambah produk, kemudian juga mengatasi berbagai kejadian yang tidak terduga, serta membagikan berbagai informasi tersebut kepada
rekan ataupun mitra bisnis. Kemudian lingkup yang kedua, yaitu yang menyangkut tentang penganggaran. Dalam hal penganggaran ini, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan untuk memenuhi biaya, seperti hipotek ataupun sewa, gaji, bahan baku, kemudian juga berbagai kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian lingkup yang ketiga, yaitu lingkup mengelola dan menilai resiko. Dalam aspek mengelola dan menilai resiko ini, memandang bahwa manajer keuangan adalah sebagai penilai dan pemberi kontrol atas kompensasi untuk berbagai resiko. Kemudian yang keempat adalah lingkup yang menyangkut tentang prosedur. Dalam lingkup prosedur ini, manajer keuangan menetapkan prosedur yang terkait dengan cara dari tim keuangan dalam memproses dan mendistribusikan data-data keuangan seperti faktur, pembayaran, dan juga laporan yang tentunya harus dilakukan dalam tingkatan aman dan sekaligus juga akurat. Itulah lingkup dari manajemen keuangan. Dan dalam hal pengoperasionalisasikan perusahaan, kita tahu bahwa bisnis apapun pasti ada resiko yang bisa saja muncul, dan itu bisa muncul kapan saja. Oleh karenanya, ada beberapa jenis resiko. Utamanya adalah resiko bisnis yang perlu diperhatikan dalam aktivitas manajemen keuangan. Di antara berbagai jenis resiko tersebut, di antaranya yang pertama adalah resiko pasar, di mana resiko pasar ini sangat-sangat mempengaruhi investasi bisnis, mempengaruhi pelaporan, dan juga mempengaruhi kinerja saham. Kemudian resiko berikutnya atau yang kedua adalah resiko kredit. Manakala ada sebagian pelanggan yang tidak membayar tagihan mereka secara tepat waktu, maka dengan sendirinya ini akan memiliki imbas kepada perusahaan, yang mana perusahaan tentunya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian jenis yang ketiga, yaitu resiko likuiditas. Tim keuangan dalam hal resiko likuiditas ini harus mampu melacak arus kas terkini, kemudian memprediksi kebutuhan uang tunai di masa depan, dan juga bersiap untuk membebaskan masalah kerja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian resiko berikutnya adalah resiko operasional, di mana resiko operasional ini adalah kategori umum dan baru bagi berbagai tim keuangan, seperti adanya ancaman dari aspek dunia siber, yang tentu ini juga
perlu untuk mendapatkan penanganan setepat mungkin. Dan selanjutnya, di dalam manajemen resiko, tentu resiko ini akan dihadapi oleh semua perusahaan. Nah, dengan adanya resiko itu, maka manajemen keuangan hadir untuk meminimalisasi berbagai resiko yang akan datang. Oleh karenanya di dalam manajemen keuangan ini pun terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijaga oleh mereka-mereka yang memang bertanggung jawab atas keberlangsungan dari manajemen keuangan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama adalah prinsip tentang konsistensi, di mana pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa terdapat manipulasi di dalamnya. Kemudian prinsip yang kedua dari manajemen keuangan adalah prinsip akuntabilitas. Dalam hal akuntabilitas ini, perusahaan haruslah mampu menjelaskan tentang cara-cara mereka dalam menggunakan sumber daya. Karena semua pemangku kepentingan ataupun stakeholders memiliki hak untuk mengetahui tentang bagaimana dana ataupun hak mereka digunakan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip transparansi. Dalam hal prinsip transparansi ini, perusahaan haruslah terbuka dalam menyediakan berbagai informasi yang terkait dengan aktivitasnya, seperti dalam hal penyediaan laporan keuangan yang akurat. Kemudian laporan-laporan yang ada itu harus dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip kelangsungan hidup. Manajemen keuangan yang baik tentu akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. Kemudian yang kelima adalah prinsip standar akuntansi. Dalam hal standar akuntansi ini, semua akuntan yang ada di perusahaan harus dapat memahami dan sekaligus mengerti tentang sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan. Di dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan ini haruslah bisa dilakukan oleh perusahaan dengan tepat. Dan prinsip di dalam manajemen keuangan yang ketujuh adalah prinsip yang menyangkut tentang integritas. Di mana prinsip tentang integritas ini adalah mengandung makna yaitu berbagai catatan yang ada di dalam perusahaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan mudah, juga lengkap serta akurat. Nah, itulah beberapa prinsip dasar di mana manajemen keuangan haruslah mendapatkan tempat yang paling utama di dalam operasionalisasi
suatu perusahaan. Tentu dengan pelaksanaan manajemen keuangan yang baik ini, maka visi dan misi yang telah dicanangkan oleh suatu perusahaan diharapkan akan lebih cepat tercapai. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen keuangan. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.